yang namanya penjajah tetap aja licik nih ha. Jadi pada tahun 1570 di mana di benteng Sao Paulo diadakan perundingan antara pihak Portugis nih ha dengan pihak kerajaan dan Sultan Khairun, maka pada saat perundingan Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh di tempat, sehingga rakyat Maluku merasa marah sekali terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Portugis dan juga penjajah-penjajah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel aku menjadi channel yang historis, legendaris, dan juga edukatif. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Oke, berbicara masalah sejarah tidak akan ada habis-habisnya karena ini ya namanya juga sejarah ya, perjalanan masa lalu hingga masa kini dan juga memiliki taraf dan fase yang luar biasa. Jadi hari ini aku bakal share satu buah sejarah yaitu Maluku Angkat Senjata, di mana ada perlawanan rakyat Maluku melawan penjajah-penjajah baik itu penjajah Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Kalian penasaran dengan ini? Silahkan klik video ini dan juga jangan skip ya. Jadi, perlawanan yang dilakukan ini terjadi pada tahun 1521, di mana ada bangsa Portugis yang datang ke Ternate. Perjalanan Portugis yang panjang dari negeri Eropa datang ke Ternate untuk mencari rempah-rempah pada awalnya, sehingga diterima baik nih sama penduduk pribumi yang ada di sana. Sehingga mendengar kabar ini, si Spanyol juga nyusul dari Spanyol menuju Indonesia dan menduduki Tidore pada waktu itu. Nah, karena memang berasal dari bangsa-bangsa besar yang datang ke Ternate dan juga Tidore, maka si Portugis berteman dengan Ternate sedangkan Spanyol berteman dengan Tidore. Jadi rakyat-rakyat ini berteman baik nih sama penjajah-penjajah yang kemudian mengeksploitasi daerah-daerah mereka. Pada awalnya perjalanan hubungan mereka itu baik-baik saja. Tidak ada gangguan tuh antara Portugis dan juga Spanyol. Yang Portugis fokus di Ternate sedangkan Spanyol fokus di Tidore. Bukan namanya penjajah jika tidak meluluskan apa yang menjadi misi mereka. Pada tahun 1529 nih datanglah si Portugis ini menembaki junjung kapal Banda yang akan menuju Tidore dan membeli cengkeh-cengkeh yang ada di sana, sehingga bangsa-bangsa Tidore ini merasa bahwa Portugis ini udah melakukan penjajahan dan juga penindasan terhadap pembeli-pembeli mereka yang akan membeli cengkeh dan juga beberapa bumbu dan kekayaan alam yang ada di Tidore waktu itu. Karena memang Tidore ini didukung oleh Spanyol, maka ngadulah si Tidore ini ke Spanyol alias emaknya. Pada tahun ini pula terjadilah peperangan nih antara Tidore melawan Portugis, di mana Portugis itu dibantu oleh orang-orang Ternate dan juga Bacan, sedangkan Tidore ia didukung oleh bangsa Spanyol. Dalam hal peperangan ini si Tidore akhirnya kalah, dan karena udah kalah nih jadi bangsa Portugis itu semakin semena-mena terhadap bangsa-bangsa yang ada di Maluku waktu itu, sehingga ia namanya pemenang pada peperangan ini. Portugis pun makin merajalela nih sampai ke Ambon, Maluku dan sebagainya, hingga ke Tidore pun ditindas habis-habisan. Nah, datanglah si Spanyol ini minta untuk diadakan perundingan dan perjanjian, hingga pada tahun 1534 nih terjadilah perundingan yang dinamakan dengan Perundingan Saragossa yang terjadi antara bangsa Portugis dan juga Spanyol. Yang namanya penjajah nih tetap aja memiliki akal-akal yang licik, dan mereka mengeksploitasi segala wilayah-wilayah yang ada di Maluku, mempekerjakan pribumi dengan semena-mena dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga nih bangsa Spanyol yang merasa kalah hengkang dari Tidore tadi, dan tinggallah Tidore. Akhirnya si Tidore nggak ada lagi yang mendukung. Akhirnya Portugis itu tunggal merajalela kemana-mana, sehingga Ternate pun dikuasai oleh Portugis, dan juga rakyat-rakyat Ternate akhirnya sadar karena ini kita lagi dijajah nih, nggak mungkin orang-orang Portugis ini baik kali selamanya sama kita. Buktinya selama ini mereka udah menjajah kita, membeli harga cengkeh dengan sangat-sangat murah dan juga mengeksploitasi segala bentuk kekayaan sumber daya alam yang ada di Ternate. Karena merasa sudah sadar dan juga merasa sudah terjajah nih jadi pada tahun 1565 rakyat-rakyat Ternate dan juga Tidore ini bergabung dan juga melakukan pengaduan kepada Sultan Khairun, yaitu sultan yang ada di Maluku. Nah, bumbu-bumbu penjajahan ini udah tercium dan juga terbongkar. Akhirnya Portugis ini melakukan eksploitasi yang besar-besaran terhadap Maluku dan juga berbagai wilayah yang ada Tidore dan juga Ternate tadi. Nah, Sultan Khairun pun menyeru dan juga memberikan sosialisasi kepada orang-orang Irian Jaya atau Papua dan juga orang-orang yang ada di Jawa untuk bisa melawan perlawanan Portugis dan juga Spanyol yang semakin menjajah pada waktu itu.
Akhirnya perlawanan rakyat pun terjadi di mana-mana, perang pun terjadi, dan di mana waktu itu perang yang terjadi itu secara tidak fair. Ya, para bangsa Portugis yang memang udah modern, mereka berperang menggunakan senjata-senjata api, sedangkan rakyat-rakyat Maluku berperang menggunakan senjata tradisional seperti pedang, bambu runcing, dan sebagainya. Karena memang terjadi peledakan perlawanan rakyat yang luar biasa nih dipimpin oleh Sultan Khairun, maka si Portugis ini merasa bahwa ini udah nggak iya lagi, dan mereka merasa kewalahan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku pada waktu itu, sehingga pada tahun 1570 nih diadakanlah perundingan. Karena alasan kemanusiaan, Sultan Khairun pun menyanggupi perundingan yang diadakan di benteng Sao Paulo. Usut demi usut, yang namanya penjajah tetap aja licik nih Jadi pada tahun 1570, di mana di benteng Sao Paulo diadakan perundingan antara pihak Portugis nih dengan pihak kerajaan dan Sultan Khairun, maka pada saat perundingan Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh di tempat, sehingga rakyat Maluku merasa marah sekali terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Portugis, sehingga perjalanan kisah kerajaan dan juga kesultanan yang masih kosong dilanjutkan oleh putra mahkota, yaitu Sultan Ba'abullah, di mana Sultan Ba'abullah merupakan putra dari Sultan Khairun. Nah, perlawanan yang dilakukan itu meliputi peperangan dan juga penyerangan terhadap benteng-benteng Portugis yang ada di Maluku waktu itu. Pada tahun 1575, akhirnya bangsa Portugis ini berhasil diusir dari Maluku dan juga hengkang angkat kaki nih dari Maluku. Mereka merasa kewalahan dan juga mengalami kekalahan yang luar biasa, sehingga tidak bisa lagi berkutik untuk mencari alasan dan juga memperbaiki hubungan mereka dengan Ternate maupun Tidore tadi. Dan akhir dari perlawanan inilah di mana rakyat Maluku merasa kemenangannya berada di antara tangan-tangan mereka dan merasa bersyukur sekali atas perlawanan yang dilakukan di atas pimpinan Sultan Ba'abullah. Begitulah kisah Maluku angkat senjata pada waktu itu, di mana akan ada kelanjutan di VOC nanti, perlawanan rakyat Maluku jilid 2 yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini tetap menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita tidak akan bisa mengenang masa depan dan juga masa lalu. Terima kasih.